Saya Dr. Kartika, saya trainee fertilitas dan endokrinologi FKUI RSCM. Hari ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai infertilitas dan program hamil. Infertilitas adalah kegagalan suatu pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa memakai alat kontrasepsi. Penyebab infertilitas berasal dari faktor pria dan faktor wanita, yaitu faktor wanita 35%, pria 35%, dan keduanya 30%. Nah, kalau faktor pria, itu biasanya disebabkan oleh varikokel, infeksi, sumbatan pada saluran keluar sperma, genetik, ataupun tidak diketahui. Nah, untuk itu kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pada laki-laki meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan analisis sperma, dan pemeriksaan indeks fragmentasi DNA sperma. Pada pemeriksaan analisis sperma, yang diperiksa adalah jumlah, bentuk, gerakan sperma, dan banyaknya sperma yang mati. Sedangkan pada pemeriksaan indeks fragmentasi DNA sperma atau halotes, maka akan didapatkan hasil jika kurang dari 15%, maka kesuburan pada pria itu baik. Jika lebih dari 25%, maka potensi kesuburan buruk. Sedangkan penyebab infertilitas dari faktor wanita yang terbanyak adalah adanya gangguan ovulasi atau pemecahan sel telur, kemudian adanya kista atau miom, kemudian adanya sumbatan saluran telur atau tuba, dan yang lainnya tidak diketahui atau idiopatik. Pemeriksaan pada wanita meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berupa ultrasonografi atau USG, pemeriksaan saluran telur atau patensi tuba, pemeriksaan hormon, dan penunjang lain. Biasanya dokter obgyn akan melakukan pemeriksaan USG untuk melihat ada tidaknya kelainan pada rahim, indung telur, dan saluran telur seperti miom, kista, ataupun hidrosalping atau pembengkakan pada saluran telur. Selain itu, USG juga bisa dilakukan untuk menilai pertumbuhan sel telur atau namanya follicular tracking. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saluran telur dengan cara HSG atau ronsen saluran telur. Biasanya dilakukan di hari ke-9 haid atau 2 hari setelah selesai haid. Jika hasilnya kedua tuba terbuka, maka pasien bisa menjalani promil alamiah atau dengan inseminasi. Namun jika hasil kedua saluran telurnya ini tertutup, maka pasien harus menjalani bayi tabung. Ada beberapa program hamil yang bisa dilakukan, antara lain promil alami, inseminasi buatan, dan juga bayi tabung. Yang pertama adalah promil alami. Setelah melakukan pemeriksaan dasar, akan dilakukan pemeriksaan USG serial untuk memantau pertumbuhan sel telur. Untuk program inseminasi, sperma akan diproses dengan perlakuan khusus. Selanjutnya, sperma yang sudah diolah akan dimasukkan ke dalam cup pembuteri atau rongga rahim. Pada program bayi tabung, akan dilakukan pemberian obat-obatan untuk membesarkan beberapa sel telur sekaligus. Selanjutnya, sel telur tersebut akan dilakukan pemetikan sel telur. Proses bayi tabung selanjutnya adalah menyuntikkan sperma langsung ke dalam sel telur. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, embrio ini akan diawasi perkembangannya dari hari ke hari. Selanjutnya, embrio yang kualitasnya baik akan ditransfer ke dalam rongga rahim. Oke, sekian dulu informasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, pejuang garis 2.